Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan dan jaga jarak. Oke, saya mulai aja. Saya ada soal PH 1. Saya mulai nomor 1. Apakah kaidah dasar bioetik yang mengandung tindakan dokter? Seorang pasien berusia 25 tahun diantar suaminya ke UGD rumah sakit untuk melahirkan anak pertama. Seusai pertimbangan klinis, dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan operasi SC dengan persetujuan pasien dan suami. Pada saat durasi operasi, pasien mengalami perdarahan hebat dan menurut dokter sesuai pertimbangan klinis, pilihan terapinya adalah histerektomi pengangkatan rahim dan dilakukan dengan persetujuan suami pasien. Namun tindakan pengangkatan rahim ini dilakukan tanpa persetujuan pasien. Setelah operasi, pasien baru diberitahu bahwa pasien dilakukan operasi pengangkatan rahim. Jadi kaidah bioetik kaidah dasar bioetik. Umur 25 tahun. Diantar suaminya ke UGD rumah sakit melahirkan anak pertama. Pengangkatan rahim, non maleficent, emergency ya. Non maleficent yang emergency. Nomor 2, apakah kaidah dasar moral yang paling sesuai? Seorang pasien meminta dokter untuk memberikan resep obat mahal. Dokter sudah menjelaskan bahwa obat yang diberikan sudah sesuai dengan penyakit yang diberikan pasien tersebut walaupun tidak mahal. Dokter tersebut juga sudah menjelaskan tentang penyakit pasien dan cara kerja obat yang diberikan. Seorang pasien datang minta resep obat yang mahal. Beneficent. Seorang pasien meminta dokter untuk memberikan resep obat yang mahal ya. Bene. Yang C, beneficent, kaidah dasar moral walaupun tidak. Yang C. Nomor 3, apakah hasil yang paling tepat harus dilakukan dokter tersebut? Seorang perempuan berusia 28 tahun diantar keluarganya ke UGD rumah sakit dengan keluhan nyeri perut sebelah kanan bawah sejak 2 hari yang lalu dan disertai demam. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang lainnya, dokter mendiagnosis pasien dengan apendisitis akut dan harus segera dirujuk untuk operasi. Namun pasien dan keluarga pasien menolak untuk dioperasi dan hanya ingin dilakukan rawat inap. Apakah hal 28 tahun menjelaskan resiko jika pasien tidak segera dioperasi? Dia kenapa ya? Apendisitis ya. Sorry. Aduh, maaf ya. Yang tadi menjelaskan jika tidak segera dioperasi. Yang C, menjelaskan risiko jika pasien tidak dioperasi karena dia apendisitis.
apakah hal yang pasien tidak menolak? Yang C, menjelaskan pasien jika pasien tidak segera dioperasi. 4. Apakah kaidah dasar moral yang diterapkan oleh dokter? Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke praktik dokter dengan keluhan kencing nanah sejak 1 minggu yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, laki-laki tersebut dicurigai GO dengan riwayat berhubungan seksual dengan PSK. Dokter melarang pasien berhubungan seksual dengan istri dan menyarankan istri juga diobatin. 30 tahun. GO beneficent. Yang E. Nomor 5, apakah kaidah dasar bioetik yang dilanggar dokter di atas? Seorang dokter melakukan perjanjian dengan agen pabrik obat untuk melakukan peresepan berlebihan terhadap produk obat dari pabrik tersebut. Hal ini menyebabkan pemberian obat yang berlebihan dan tidak sesuai indikasi kepada pasien. Dokter melakukan perjanjian dengan agen pabrik obat untuk melakukan peresepan terlebih dahulu terhadap produk obat dari pabrik tersebut. Justice. Nomor 6, apakah prinsip etik kedokteran dalam hubungan dokter pasien tersebut? Seorang pasien datang ke tempat praktik dokter untuk memeriksa diri atas sakit yang dideritanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memberitahukan diagnosis penyakit kepada pasien tersebut. Apakah prinsip etika kedokteran dalam hubungan dokter pasien? Apakah prinsip otonomi? Apakah prinsip etika kedokteran dalam hubungan dokter pasien tersebut? Seorang pasien datang ke tempat praktek dokter untuk memisahkan. Yang C, otonomi. Tujuh, apakah kaidah dasar moral yang sesuai pada kasus ini? Kaidah dasar moral. Seorang pasien rawat inap meminta izin kepada dokter untuk melaksanakan ritual sesuai dengan kepercayaan untuk mengobati penyakitnya. Dokter tersebut mengizinkan dengan syarat tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang merupakan kontraindikasi penyakitnya. Otonomi. Mana pasien ya? Otonomi. Nomor 8, apakah prinsip etika kedokteran yang diambil oleh dokter? Seorang perempuan berusia 60 tahun datang ke UGD rumah sakit diantar oleh cucunya dengan keluhan sesak napas. Setelah dilakukan penanganan, pasien tidak tertolong. Pada saat mengurus surat kematian, sang cucu meminta hasil pemeriksaan dokter atas penyakit neneknya. Apakah prinsip
confidentiality prinsipnya ya, confidentiality ya. Nomor 9, bagaimanakah sebaiknya sikap dokter tersebut? Seorang dokter didatangi seorang ibu yang menanyakan tentang penyakit yang diderita suaminya. 2 hari sebelumnya suaminya datang periksa dan didiagnosis mengidap gonore. Bagaimanakah prinsip sikap? Menolak menjawab karena melanggar prinsip kerahasiaan. Menolak menjawab karena melanggar prinsip kerahasiaan pasien. Menolak menjawab. Seorang dokter didatangi seorang ibu yang menanyakan tentang penyakit yang diderita suaminya. Ibu ya. 2 hari sebelumnya suaminya datang periksa dan didiagnosis. Ibu menolak menjawab karena melanggar prinsip kerahasiaan pasien. Yang B. Nomor 10, apakah ketidaksesuaian tindakan dokter A dengan kodeki? Seorang dokter A didatangin pasien yang telah berobat sebelumnya ke dokter B. Pasien tersebut merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter B dan menyampaikan keluhan tersebut ke dokter A. Menanggapi keluhan pasien tersebut, dokter A mengomentari secara berlebihan tindakan oleh dokter B sebagai tindakan yang kurang baik tanpa mencoba lebih dahulu mengkonfirmasi ke dokter B. Ini kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Yang A. Oke, sekian dulu dari saya, hanya dapat saya baca hanya 10 soal saja. Tadi maaf, ini materinya materi bioetik. Oke, tetap membahas soal-soal yang lain. Tetap semangat, sukses selalu, one shoot, tetap jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan selalu. Dan bagi yang retake, tetap berjuang terus, jangan mau menyerah, semangat selalu, sukses selalu, one shoot. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.